Selamat datang di sesi penyelaman mendalam kita. Hari ini kita mau fokus bedah satu sumber nih. Kisi-kisi ringkas metodologi penelitian yang Anda kasih. Ini khusus banget buat bantu Anda siap-siap ujian Prodi TM S1 konversi ya. Misi kita ya simpel aja, nyaring intisari paling penting biar Anda lebih pede, lebih siap. Anggap aja ini jalan pintas lah buat kuasai materi kuncinya. Oke, kita langsung aja ya. Sumber ini mulai dari pertanyaan dasar banget nih. Gimana sih cara kita nemuin kebenaran itu? Disebutin ada beberapa cara, kayak ya kebetulan atau nurut aja sama otoritas. Tapi fokus kita, dan ini yang paling nyambung buat Anda, itu metode ilmiah. Udah pelajari. Beda banget sama sekedar kayaknya bener nih atau kata si A begitu. Metode ilmiah tuh ada kerangkanya, ada proses logisnya, ada pembuktiannya. Sistematis lah pokoknya. Ya cara lain kayak coba-coba mungkin bisa aja nemu sesuatu, tapi yang nggak bisa diandalkan terus-terusan kan? Nggak sistematis. Nah, ini nyambung ke perbandingan yang menarik juga di sumber Anda. Bedanya ilmu pengetahuan sama akal sehat atau common sense itu apa sih? Salah satu poinnya kan soal konsep ya. Katanya ilmu itu konsepnya harus jelas. Kenapa itu penting banget? Ya gimana ya kalau konsepnya aja udah ngambang, nggak jelas gitu. Nanti gimana cara kita ngukurnya biar konsisten? Terus gimana peneliti lain mau coba ulang penelitian kita? Akal sehat mungkin oke aja dengan istilah agak cepat atau lumayan halus. Tapi kalau science, wah itu butuh definisi operasional yang presisi. Biar apa? Biar pengukurannya objektif, bisa diulang lagi sama orang lain. Nah ini juga nyambung ke poin lain, sains itu selalu uji hipotesis. Dugaan itu diuji, nggak langsung diterima. Oh, jadi nggak kayak akal sehat ya, yang seringnya kita terima gitu aja informasinya, nggak pakai diuji dulu. Nggak bisa cuma andelin feeling atau katanya nenek moyang dulu. Betul, sains itu minta bukti, buktinya lewat pengujian yang terstruktur, terus variabelnya juga dikontrol ketat. Ini yang sering kelewat kalau kita mikir pakai common sense sehari-hari. Iya, paham. Nah, setelah kita tahu metodenya begini rapi, pertanyaannya kan, buat apa sih kita repot-repot neliti kayak gini? Nah itu dia, tujuannya apa? Sumber Anda nyebutin beberapa tujuan inti, misalnya ya buat nemuin hal baru, itu penemuan. Atau bisa juga buat mastiin lagi, ini bener nggak sih info yang udah ada? Itu pembuktian. Atau mau ngembangin lagi yang udah ada, biar lebih dalam? Itu pengembangan. Satu lagi, buat ngejelasin kenapa sesuatu bisa terjadi, gitu kan? Itu penjelasan. Terus, gimana nih tujuan-tujuan yang kedengerannya teoretis ini nyambungnya ke dunia nyata, ke aplikasi praktisnya, apalagi di bidang kayak teknik mesin gitu? Disinilah pentingnya hubungan antara penelitian sama perancangan atau desain. Penelitian itu ibaratnya nyediain bahan bakunya, data, teori, pemahaman soal kenapa A bisa nyebabin B. Nah, perancangan itu aplikasi praktisnya. Gimana kita pakai bahan baku tadi buat bikin solusi, bikin produk, atau bikin sistem baru. Keduanya ini saling butuh banget. Simbiosis lah. Perancangan yang bagus ya butuh riset yang kuat di belakangnya. Sebaliknya, riset juga sering diarahkan sama kebutuhan di lapangan, kebutuhan perancangan. Malah kalau di R&D, riset dan pengembangan, ya proses risetnya itu sendiri udah bagian dari perancangannya. Oke. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh dari sumbernya ya. Ini kayaknya relevan banget buat tugas aplikasi ujian Anda nanti. Judulnya, Pengaruh Variasi Kecepatan Putar Mesin Bubut dan Jenis Material Pahat Terhadap Tingkat Kehalusan Permukaan Produk. Spesifik banget judulnya. Gimana kita bedahnya nih? Oke, langkah pertama, kita identifikasi dulu variabelnya. Mana sih yang kita ubah-ubah, yang kita anggap sebagai penyebab? Itu namanya variabel bebas. Di contoh ini, ada dua. Kecepatan putar mesin bubut, kita sebut aja X1, sama jenis material pahat, itu X2. Oke, itu yang diubah-ubah. Terus apa yang kita amati atau ukur sebagai akibat atau hasilnya? Nah, itu variabel terikatnya yang dipengaruhi. Di sini berarti tingkat kehalusan permukaan produknya. Kita sebut Y. Jelas ya bedanya? Jelas. Nah, katanya ada bagian yang krusial banget nih buat aplikasi, yaitu bikin tabel operasionalisasi variabel. Ini kayak gimana sih? Tadi Anda bilang kayak resep masakan detail ya? Iya, anggap aja gitu. Resep super detail buat penelitian Anda. Jadi, untuk tiap variabel, misalnya, kecepatan putar tadi X1. Tabel ini minta Anda definisikan beberapa hal. Pertama, definisi konsep. Ini artinya apa sih secara teori?
Misal ya, laju putaran spindle mesinnya. Kedua, nah ini kuncinya, definisi operasional. Ini resep persisnya. Gimana cara Anda ngukur konsep yang abstrak tadi di lapangan secara spesifik? Bukan cuma bilang kecepatannya diubah, tapi jelas, ditetapkan 3 level, misalnya 100 RPM, 250 RPM, sama 400 RPM. Gitu. Wah, jadi kalau definisi operasionalnya ini nggak jelas atau nggak pas gitu, bisa gagal dong ya resep penelitiannya. Hasilnya jadi nggak bisa dipegang dong. Tepat sekali. Makanya ini krusial. Nah, selain itu, tabel ini juga minta skala pengukuran. Ini buat nentuin jenis datanya apa. Apakah nominal, kayak jenis paha tadi kan cuma label ya, HSS atau karbit. Atau ordinal, ada urutan tapi jarak nggak sama. Atau interval, jarak sama tapi nol nggak mutlak. Atau rasio, ini yang paling lengkap, punya nol mutlak. Contohnya kehalusan permukaan, kan bisa 0 mikrometer. Diukurnya pakai surface roughness tester. Milih skala ini penting banget, karena nanti nentuin analisis statistik apa yang bisa Anda pakai. Terakhir, ya jelas, alat ukur spesifiknya apa. Misal pakai tachometer buat RPM, pakai surface roughness tester buat kehalusan. Jadi intinya tabel ini tuh kayak maksa kita biar mikir praktis ya. Gimana caranya setiap konsep di judul penelitian itu bakal diukur dan diamati secara konkret, nggak cuma ngawang-ngawang. Betul banget. Dan ingat, sumbernya bilang ujian Anda itu open books. Jadi, fokus Anda mestinya bukan ngapalin definisi mati ya, tapi lebih ke paham logikanya. Logika di balik tiap langkah ini, terutama cara ngisi tabel operasionalisasi itu. Anda perlu tahu, nyari detailnya di mana, dan gimana narapinya ke kasus yang mungkin beda nanti. Baik. Kayaknya penyelaman singkat kita udah hampir selesai nih. Kita udah kupas soal cara ilmiah cari kebenaran, bedanya sama akal sehat, terus tujuan LITI itu apa. Udah lihat juga hubungan penting antara riset sama perancangan. Dan yang paling penting tadi, cara bikin konsep jadi bisa diukur lewat operasionalisasi variabel. Iya, dan semua ini kan ujung-ujungnya soal kemampuan mikir terstruktur ya. Nah, ini mungkin bisa jadi satu pertanyaan penutup buat Anda renungkan lebih lanjut. Oke, pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya gini, di luar konteks ujian, atau bahkan di luar teknik mesin sekalipun, gimana caranya Anda bisa menerapkan pola pikir terstruktur ini? Pola pikir mendefinisikan masalah dengan jelas, terus mengidentifikasi faktor-faktor kuncinya, variabelnya apa aja, lalu nentuin cara ngukur hasilnya secara objektif. Gimana Anda bisa pakai itu di kerjaan, atau mungkin malah di kehidupan sehari-hari Anda? Coba deh direnungkan aplikasi luasnya. Semoga sukses ya ujiannya nanti.